Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadari Sakti dengan NIM 22136128, mata kuliah Pemetaan Kadastral dengan dosen pengampu Dr. Aryulfa STMSC. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan 2 pemetaan kadastral, yang mana topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu terkait ilmu ukur tanah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ilmu ukur tanah tersebut. Yang mana ilmu ukur tanah tersebut adalah bagian dari ilmu geodesis yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah. Kemudian di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Pengukuran dan pemetaan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu geodetic surveying, yaitu pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang melengkung, elipsoida atau bola. Kemudian yang kedua ada plane surveying, yang merupakan pengukuran tanpa mempertimbangkan bentuk bumi. Berdasarkan luas cakupan daerah pengukuran, yang pertama ada pengukuran tanah atau plane surveying atau ilmu ukur tanah dengan cakupan pengukuran. Yang kedua, 37 km dikali 37 km merupakan rupa muka bumi bisa dianggap sebagai bidang datar. Yang ketiga yaitu pengukuran geodesi atau geodetic surveying dengan cakupan yang luas atau rupa muka bumi yang merupakan permukaan yang lengkung. Ilmu ukur tanah didefinisikan ilmu yang mengajarkan tentang teknik-teknik atau cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah dalam areal yang terbatas untuk keperluan pemetaan dan lainnya. Ilmu ukur tanah pada dasarnya terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal atau KDV, yang mana pengukuran kerangka dasar vertikal ini sendiri merupakan pengukuran tegak guna yang mendapatkan hubungan tegak antara titik-titik yang diukur. Yang kedua, pengukuran kerangka dasar horizontal, yang mana pengukuran kerangka dasar horizontal ini sendiri merupakan pengukuran yang mendatar untuk mendapatkan hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Yang ketiga yaitu pengukuran titik-titik detail. Mengingat areal yang terbatas, maka unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksinya menggunakan proyeksi ortogonal di mana sinar-sinar proyektor saling sejajar atau satu sama lain dan tegak lurus bidang proyeksi. Sedangkan pada peta dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Untuk memudahkan penentuan suatu wilayah, maka bumi dibatasi menjadi garis bujur dan garis lintang. Dapat dilihat seperti yang ada di gambar. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis peta. Peta bisa dijeniskan berdasarkan isi, skala, penurunan, serta penggunaannya. Peta berdasarkan isinya, yang pertama yaitu ada peta hidrografi, yang mana peta hidrografi ini sendiri memuat informasi tentang kedalaman dan keadaan dasar laut serta informasi lainnya yang diperlukan untuk navigasi pelayaran. Yang kedua ada peta geologi, yang memuat informasi tentang keadaan geologi suatu daerah, bahan-bahan pembentuk tanah, dan lain-lain. Peta geologi umumnya juga menyajikan unsur peta topografi. Yang ketiga ada peta kadaster, yang memuat informasi tentang kepemilikan tanah beserta batas dan lain-lainnya. Yang keempat ada peta irigasi, memuat informasi tentang jaringan irigasi pada suatu wilayah. Yang kelima ada peta jalan, yang mana untuk memuat informasi tentang jejaring jalan pada suatu wilayah. Yang keenam ada peta kota, yang memuat informasi tentang jejaring transportasi, drainase, sarana kota, dan lain-lain. Yang ketujuh ada peta relief, yang memuat informasi terkait bentuk permukaan tanah dan kondisinya. Yang kedelapan ada peta teknis, yang memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi yang mencakup kawasan tidak luas.
Yang kesembilan ada peta topografi, yang mana peta topografi ini sendiri memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi beserta informasi ketinggiannya menggunakan garis kontur. Yang ke-10 yaitu ada peta geografi yang memuat informasi tentang ikhtisar peta dibuat berwarna dengan skala lebih kecil dari 1:100.000. Kemudian kita lanjut peta berdasarkan skalanya, yang mana yang pertama ada peta skala besar. Peta skala besar ini biasanya dengan skala peta 1:10.000 atau lebih besar. Peta yang kedua yaitu peta skala sedang, yang mana dengan skala peta 1:10.000 sampai 1:100.000. Yang ketiga ada peta skala kecil, yang biasanya skalanya tersebut lebih kecil dari 1:100.000. Peta tanpa skala kurang atau bahkan tidak berguna. Skala peta menunjukkan ketelitian dan kelengkapan informasi yang tersaji di dalam peta tersebut. Jadi, skala pada peta itu merupakan hal yang sangat penting. Kemudian kita masuk ke topik peta berdasarkan penurunan dan penggunaan. Yang pertama ada peta dasar yang digunakan untuk membuat peta turunan dan perencanaan umum maupun pengembangan suatu wilayah pada dasar umumnya menggunakan peta topografi. Yang kedua ada peta tematik yang dibuat atau diturunkan berdasarkan peta dasar dan memuat tema-tema tertentu. Jenis-jenis pengukuran. Pengukuran untuk pembuatan peta bisa dikelompokkan berdasarkan cakupan elemen alam yang bertujuan memiliki cara atau alat dan luas cakupan pengukuran tersebut. Berdasarkan alam, yang pertama ada pengukuran daratan atau land surveying, yang kedua ada pengukuran perairan, yang ketiga ada pengukuran astronomi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait topik pembahasan ilmu ukur tanah. Saya Kadaria Sakti, pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.